Sidang kasus Verdi Sambo telah menghadirkan lagi saksi, yaitu supir ambulans yang membawa jenazah Brigadir Joshua usai kejadian pada saat itu. Supir itu juga ungkap detik-detik jenazah Brigadir Joshua dievakuasi dari Duren 3, namun masih ada yang menjadi tanda tanya hingga saat ini. Dan ternyata ini alasan propos perintah agar sirene tidak dibunyikan. Seperti biasanya, sebelum saya lanjut, bolehlah kalian menekan tombol like dan subscribe-nya juga. Kalau sudah, admin ucapkan banyak-banyak terima kasih. Supir ambulans telah menceritakan detik-detik evakuasi jenazah Brigadir Joshua dari Komplek Polri Duren 3 Jaksel. Ternyata supir ambulans ini juga diperintahkan agar tidak membunyikan sirena waktu itu. Ahmad Syarul Ramadan adalah nama supir ambulans yang mengevakuasi jenazah Brigadir Joshua. Dia pun menceritakan detik-detik evakuasi jenazah Joshua saat dirinya disidang dengan terdakwa Barada Eliezer, Bribka Rizky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Selain tak membunyikan sirene di Komplek Duren 3 saat itu, supir ini juga telah mengaku dirinya juga dikawal mobil Pajero Sport milik Provos Polri saat hendak mengantarkan jenazah Joshua ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jaktim. Dalam kesaksiannya di PN Jaksel Senin tanggal 7 bulan 11 2022, Ahmad pun bercerita awal mula dirinya dipanggil ke Duren 3. Kala itu ada telepon dari orang yang tidak dikenal untuk meminta layanan ambulans. Ahmad pun kemudian diperintahkan oleh atasannya untuk berangkat ke lokasi. Menurut dia, memang telepon dari anonim itu merupakan hal yang wajar di bidangnya. Namun demikian, pada saat kejadian tanggal 8 Juli 2022, Ahmad juga mengaku sedikit ada rasa curiga. Kalau dari rasa kecurigaan saya pribadi, saya menginsting ada kejadian kematian, ujar Ahmad. Dirinya pun mengaku biasa dijemput orang sakit dalam menjalankan tugasnya mengoperasikan ambulans. Namun, ada pula penjemputan jenazah. Menurut dia lagi, bila terkait jenazah, permintaan itu datang dari Satlantas Jakarta Timur. Saat dirinya tiba di lokasi Duren 3, ia pun menemukan ada jenazah, yakni Brigadir Joshua. Dan sejumlah polisi pun ada di lokasi saat itu. Ahmad pun mengevakuasi jenazah Joshua, juga dibantu 3-4 polisi yang berada di sana pada 8 Juli 2022. Ahmad mengaku dirinya tidak tahu siapa saja yang berada di dalam mobil saat itu. Kalau nggak salah 3 atau 4 orang. Lalu dimasukkan itu jenazah. Karena kakinya terlalu panjang, nggak muat di kantung jenazah yang biasa saya bawa, katanya. Saya lipat kakinya sedikit baru bisa masuk kantung. Sudah masuk, saya resleting lalu dibantu diangkat untuk ke mobil, kata Syahrul lagi. Ahmad juga mengatakan dia juga diperintah untuk tidak menyalakan sirena ambulans ketika masih berada di dalam Komplek Duren 3 Jaksel. Menurutnya, mobil ambulans juga sempat dikawal dengan mobil Provos. Dia juga mengatakan ada anggota Provos Polri yang ikut mengantar jenazah hingga ke Rumah Sakit Polri. Di sidang, Syahrul juga menampilkan video miliknya selama ambulans mereka di perjalanan. Dia juga merekam video saat ambulans sedang terkena macet di jalan. Sampai sana nggak ada hambatan di perjalanan, tanya hakim. Macet yang mulia, kata Syahrul sambil menunjukkan video rekaman suasana ambulans di perjalanan yang dia rekam sendiri. Jenazah Joshua masuk IGD. Ahmad juga menyebut ambulans yang dikemudikannya kemudian mengikuti Mitsubishi Pajero yang ditumpangi oleh Santo tersebut. Setibanya di Rumah Sakit Polri, Syahrul diarahkan untuk membawa jenazah Joshua ke instalasi gawat darurat atau IGD. Ia juga sempat heran, sebab biasanya jenazah langsung dibawa ke kamar jenazah atau ruang forensik. Namun saat tiba di IGD, petugas yang menyambut kedatangan Ahmad pun merasa kebingungan. Sampai IGD sudah ramai. Saya buka pintu, datang dah tuh petugas Rumah Sakit Polri. Korbannya berapa orang?
Waduh, saya bingung, hanya satu. Terus dilihat, waduh, kok udah kantung jenazah. Emang ada orang ditanya korban berapa? 1, kata Ahmad. Terus, ya sudah mas, dibawa ke belakang aja kamar jenazah forensik, kata Ahmad menirukan percakapannya dengan petugas IGD Jumat malam 8 Juli 2022. Akhirnya, Ahmad pun langsung bergegas ke kamar jenazah yang kemudian dirinya diminta untuk menunggu hingga subuh. Supir ambulans yang mengevakuasi jenazah Brigadir Joshua ini telah memberikan kesaksian untuk terdakwa Barada Eliezer, Bribka Rizky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Bagaimana menurut kalian? Silahkan cantumkan pendapat kalian di kolom komentar, dan terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di berita selanjutnya dari channel Ali TV News.